Assalamualaikum Ibu. Silakan Iya. Ini Udah duduk di mana Bu saya? sini terserah. Oh, saya sini aja deh. Tuh. Dinyamankan dulu Mbak posisi duduknya. Ah, iya Bu, iya. Ya. Gak usah tekan ya. Iya. Kita sharing-sharing. Hmm. Gitu. Sebelumnya ini Mbak Tita itu ta. Iya, benar Bu, betul. Oke, ini berarti yang 2 hari yang lalu itu ya menghubungi lewat WhatsApp center itu. Iya Bu, yang saya booking buat konseling gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke konseling, ada baiknya kita memulai dengan berdoa ya, agar kita itu diselesaikan permasalahannya dengan efektif dan juga tidak ada gangguan seperti itu. Iya. Oke, sekarang bisa bersama menurut kami masing-masing. Silakan. Semoga ini membantu kelancaran sesi konseling kita pada kali ini. Oke, sebelumnya seperti yang tadi saya bilang, Mbak ini namanya kan Mbak Tita ya. Iya, betul Tapi Bu. tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau cuma nama panggilan aja, kepo dong nama panjangnya apa. Iya, betul. Bisa diperkenalkan dulu Mbak. Jadi nama panggilan saya kan Tita ya Bu. Kalau nama panjangnya saya Tita Pratiwi gitu, dan biasanya dipanggilnya itu sama Tita gitu. Oke, namanya Mbak Tita. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih? Saya sekarang sedang sibuk kuliah ya Bu, sedang menempuh pendidikan dan juga ada sibuk organisasi juga selain itu. Aktif juga ya jadinya di universitas. Iya, betul Bu. Kan dari Mbak Tita sudah menerangkan, pastinya Mbak Tita juga mau tahu dong saya namanya siapa ya. Iya, betul Bu. Oke, jadi nama saya Siti Angela Sofa dan biasanya dipanggil Sofa. Mbak Tita bisa manggil saya Sofa, Mbak Sofa, ya senyamannya aja, kita biasanya panggil apa gitu. Iya Bu. Di konseling kali ini pertemuan pertama ya, karena ya dilihat dari kemarin Mbak baru aja booking gitu kan ya. Iya benar, pertemuan pertama. Sebelumnya tadi saya kan udah menanyakan namanya Mbak Tita ya, namanya, risikonya apa. Kalau boleh tahu nih, Mbak Tita kan sekarang kuliah di sini, aslinya orang sini juga atau bagaimana? Saya aslinya dari Jawa Barat Ibu, jadi ke Jawa Timur ini merantau memang pure karena pendidikan gitu, mau kuliah. Jadi saya orang yang sangat jauh gitu. Oke, jadi anak rantau gitu ya? Iya betul Bu. Nggak ada keluarga atau apa gitu di sini? Kalau untuk keluarga, sebenarnya keluarga besar saya lumayan kesebar di berbagai tempat. Cuma sayangnya untuk di Jawa Timur ini nggak ada Bu. Jadi benar-benar istilahnya saya sendirian lah, alone gitu di sini. Nah, berani gitu ya jadi? Iya, Harus demi pendidikan. iya betul Bu. Oke. Sebelumnya tadi kita kan bilang kita ini kuliah terus sama organisasi juga. Iya betul. Kalau boleh tahu Mbak Tita ini kuliahnya di jurusan apa? Saya ini Bu di teknik mesin jurusan saya. Iya, solid. Teknik. Ternyata Mbaknya ini mesin kayak giat-giat gitu ya. Ternyata masaknya di mesin juga gitu. Oke, memang suka gitu ya. Ya memang udah dari SMA sih Bu sebenarnya tertarik gitu dengan dunia perteknikan, jadinya pas kuliah akhirnya paling memantapkannya itu di teknik mesin ini gitu. Alhamdulillah bisa tercapai ya. Iya alhamdulillah lolos. Oke, sebelumnya saya mau tanya ini, Mbak Tita itu sebelumnya udah pernah konseling apa belum? Kebetulan belum ya Bu, ini pertama kalinya saya melakukan konseling gitu.
kalau beneran konselingnya sekarang ya Bu, kalau sebelumnya saya udah pernah ini sih Bu, jadi partisipan buat teman saya yang anak BK itu pura-pura jadi konseling, tapi kan balik lagi untuk yang bener-bener sama profesional sama konselornya ini baru sekarang pertama kali gitu. Oke, jadi ini baru pertama kali yang kayak beneran gitu ya, nggak cuma partisipan. Iya gitu. Oke, dari pengalamannya Mbak yang kemarin jadi partisipan itu, Mbak bisa ngasih gambaran nggak? Mbak tuh kan sih gimana sih? Sebelum saya akhirnya diajak ya sama teman saya yang BK ini, saya kira kalau konseling itu kita cerita-cerita, terus konselornya juga tanya-tanya balik, terus konselornya yang ngasih solusi. Tapi ternyata pas habis saya konseling dengan teman saya itu ternyata konsepnya nggak gitu Bu. Jadi apa ya, permasalahannya tuh tetap dari kitanya sendiri. Nah konselornya ini cuman kayak ngarahin aja gitu loh Bu istilahnya. Oke, jadi sedikit banyak Mbak Tita ini udah tahu ya. Iya, tentang betul. konseling ini. Oke, bagus. Selanjutnya seperti yang Mbak sudah lalui bersama teman Mbak ya, pasti temannya Mbak juga menyampaikan asas gitu ya. Nah iya itu Bu, biasanya nyampainnya 3. Iya. Nah, Oke, berarti Mbak ini cukup mengingat gitu ya, nggak yang lupakan gitu. soalnya saya udah beberapa kali Bu diajak, jadinya lumayan hafal lah gitu. Oke, jadi seperti biasa ya Mbak, ada 3 asas seperti apa yang tadi Mbak bilang. Iya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana permasalahan yang Mbak sampaikan, yang disampaikan pada saya ini tidak akan bocor gitu ya kemana saja. Saya juga memiliki kode etik yang harus ditaati, dilakukan seperti itu, sehingga Mbak tenang saja. Selanjutnya yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Tita datang ke sini ini sukarela atau karena masukan atau karena disuruh terpaksa? Tadi ini sih Bu, saya masukan dari teman saya yang BK ini juga sama, karena ya itu saya udah curhat kesana kesini kayak gak ketemu solusinya gitu. Terus kata teman saya, lo kamu kan pernah juga partisipan konseling, nah sekarang kamu coba konseling beneran sama konselor beneran gitu, siapa tahu bisa selesai gitu. Oke, jadi temannya Mbak ini yang menyarankan begitu ya? Iya betul Bu. Tapi apakah dari diri Mbak sendiri itu kayak ikhlas gitu, kayak memang ya udah saya memang mau atau mau gara-gara kayaknya iya, atau gimana? Ikhlas Bu, karena memang saat itu saya udah cerita kesana kesini tapi ngerasa kayak nggak nemu titik terangnya gitu, jadi makanya kayak yaudah saya langsung oke gitu, karena ya kenapa enggak gitu loh Bu. Oke, jadi meskipun berangkatnya dari masukan teman, tapi Mbak ini memang kasih ini niat gitu ya? Iya betul Nggak Bu. cuman gara-gara biar nggak disuruh-suruh lagi gitu. Betul. Selanjutnya ada asisten selanjutnya, yaitu asas keterbukaan, di mana ya Mbak harus menyampaikan permasalahannya Mbak secara terbuka, karena bagaimanapun meskipun di sini Mbak ditemani saya, semua penyusunan, perencanaan dan bagaimana ini bisa berhasil atau tidak itu tetap pada diri Mbak. Iya. Saya cuma menjadi fasilitator yang membantu mengarahkan. Oke, kali ini sesi konseling kita akan dilakukan selama 30 hingga 35 menit. Jadi saya sudah mengosongkan waktu di jangka waktu tersebut, atau mungkin Mbak mau lebih pendek karena ada kegiatan atau apa? Oh enggak Bu, saya bersedia kok, segituan waktunya bersedia. Jadi tidak ada hal yang kayak mendesak atau mengganggu ya? Iya nggak ada Bu, nggak ada. Oke, baik. Seperti awal tadi, pastinya Mbak datang kemari masalahnya. Iya betul Bu. Bisa mulai diceritakan masalah apa yang Jadi kan kayak yang udah saya bilang tadi ya Bu, sekarang saya disibukkannya sama kuliah dan organisasi. Cuma mungkin
kayaknya kan kalau mahasiswa lain mungkin antara kedua itu kebanyakan mungkin tertekannya masalah kuliah, tapi kalau saya justru sebaliknya, saya merasa tertekannya malah sama yang organisasi ininya gitu. Jadi Oke, Mbak ini kan aktif juga ya di kuliahnya dan juga di organisasi. iya. Lalu Mbak merasa permasalahannya ini berada di organisasi. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, organisasinya ini organisasi meliputi apa nih? Apakah tentang keagamaan atau hobi atau apa? Tentang hal yang saya suka sih Bu, cuman nggak sampai merembet ke hobi, cuma memang ini nih saya suka, emang saya sudah incar sejak lama pas di SMA, dan pas tahu di kampus tempat saya belajar ada, udah gitu langsung yang tingkat univ, dimana di situ pasti relasi saya otomatis bakal tambah luas, saya langsung tamat pikir panjang langsung masuk ke situ gitu. Ini mengenai kesukaannya Mbak gitu ya? Iya, cuma memang bukan sampai hobi gitu, cuma suka aja. Jadi udah tahu ya organisasinya ini tentang kesukaannya Mbak. Lalu permasalahan apa sih yang ada di dalam sini ini yang mengganggu Mbak sebenarnya? Saya ini organisasinya ini kan ada di dalam UKM ya, yang mana itu tadi UKM-nya tentang hal yang saya sukain gitu. Nah, saya tuh ngerasa tertekannya ini ya Bu, di organisasi dengan job desk-nya gitu yang dikasih, dan juga orang organisasinya itu sendiri. Jadi emang sayang sekalinya saya ngerasa tertekannya langsung di dua hal itu gitu, nggak kayak salah satunya, tapi langsung memang ngerasa tertekannya karena dua hal itu begitu. Oke, jadi Mbak ini mengatakan di job desk dan juga pada orang-orang yang di dalamnya gitu. Iya betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut maksudnya kayak job desk-nya tuh mungkin job desk-nya terlalu banyak atau orangnya tidak mau membantu atau bagaimana? Sebenarnya job desk yang saya dapetin itu ringan-ringan aja ya Bu, karena kebetulan divisi yang saya masukin ini bukan divisi yang berat-berat juga, karena hubungannya cuma hanya dengan internal gitu, kayak eksternal misalnya contohnya kayak humas gitu, atau misalnya apalagi ya, misalnya kalau misalnya ada usaha juga di organisasi itu kan pasti berhubungannya keluar. Kalau divisi saya ini benar-benar internal banget dari UKM ini gitu. Cuman yang bikin jadinya saya tertekan itu karena salah satu anggota yang sedivisi sama saya itu tuh dia tuh kurang aktif gitu, dan nggak tahu kenapa kan nggak aktifnya kan cuma satu orang nih Bu, cuma dia doang, masih ada sisa nih beberapa lain termasuk saya, tapi kayak nggak tahu kenapa kalau misalnya kita lagi nge-job desk bareng-bareng dianya ini nggak bisa, kayak hampir selalu dilemparnya tuh ke saya gitu loh, nggak kayak ganti-gantian gitu, giliran abis saya anggota lainnya itu enggak Bu, tapi kayak beneran dilemparnya ke saya. Makanya saya tuh jadi ngerasanya tuh kesal, yang mana ujung-ujungnya tertekan, karena kalau misalnya udah nge-job desk bareng terus udah kayak ada gambaran area ini nggak bakal dateng deh, pasti dilempar ke aku itu job desknya gitu. Oke, jadi Mbak tadi ini kan udah ngomong gitu ya, kalau tertekannya ini gara-gara salah satu anggota itu nggak begitu aktif sehingga job desk-nya ini kayak dilemparnya tuh pasti ke Mbak gitu ya? Iya betul Bu. Kalau boleh tahu, kalau ini sampai mengganggu Mbak pastinya sudah sering kan? Iya betul. Ini udah berlaku itu berapa kali sih? Ini kan kalau organisasi itu kan dimana-mana rentang satu periode kepengurusan setahun ya Bu, dan ini masalahnya tuh sudah terjadi dari awal gitu. Jadinya ya itu saya makin lama makin gak tahan gitu Bu, karena memang udah dari awal periode gitu loh Bu, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak udah nggak terhitung gitu ya atau Iya. berapa kali? Tadi Mbak juga sempat bilang kalau pasti larinya ke Mbak gitu. Iya, Berarti betul. kayak teman-teman lain yang satu divisi sama Mbak itu jarang ya ada yang
kayak mau ngegantiin job desknya dia gitu? Lebih ke bukan mau ngegantiin Bu, tapi masalahnya kepala divisi saya ini yang selalu ngelempar job desk si anak ini ke saya gitu. Kayak saya juga nggak tahu, heran, kayak apa-apa dilemparnya ke aku, kayak ke anggota lain itu tuh nggak pernah. Makanya walaupun kerasanya job desk anak ini juga gampang, pokoknya intinya hampir semua job desk divisi saya itu gampang Bu, sangat gampang sekali gitu. Tapi ya itu, karena saya ngerasanya saya terus yang di ini, ya saya juga lama-lama ngerasa capek, bukan lebih capek ke tenaga, capek batin gitu loh Bu, kesel. Oke, jadi Mbak ini sebenarnya udah capek, tapi Mbak juga bingung kayak mau nolaknya gitu gimana? Iya betul Bu, soalnya kayak nanti dikiranya kayak ala ini kan job desk gampang, masa sih nggak mau, perhitungan banget gitu loh Bu. Oke, jadi meskipun Mbak capek, tapi di sisi lain itu Mbak juga kayak, aduh takut nih kayak nanti dianggapnya gimana gitu. Betul Bu. Seperti itu. Nah, kan Mbak ini bilang kalau ini tuh mengganggu kesehariannya karena tertekan gitu ya. Iya betul. Ini kalau diskalakan gitu dari 1 sampai 10, 1 itu nggak tertekan sama sekali, 10 itu paling tertekan. Ini ada di skala nomor berapa sih? Kayak nomor 7 ya Bu, ada di skala 7 sih untuk sekarang. Oke, skala 7 itu lumayan tinggi ya Mbak. Iya. Bisa dijelaskan nggak? Ini kan Mbak tertekan, dan di skala 7 berarti mengganggunya nggak dari sisi itu aja dong. Hal-hal apa sih di kesehariannya Mbak yang ikut jadi terganggu juga gitu? Ya ikut keganggu masih bagian dari organisasi itu, karena biasanya di dalam organisasi itu kan mengerucut lagi ada namanya kepanitiaan, dan lagi-lagi gitu saya mengalami hal yang sama karena kebetulan saya di beberapa kepanitiaan itu ada yang satu panitia dengan kepala divisi saya, yang mana kepala divisi saya kebetulan menjabatnya juga selalu jadi CO dan saya selalu jadi anggota. Akhirnya itu nggak hanya terjadi di organisasi, akhirnya merembet juga sampai ke kepanitiaan. Jadi apa-apa kalau misalnya ada kerjaan tambahan ke saya, nge-backup anggota lain yang nggak bisa ke saya, pokoknya apa-apa ke saya semua gitu loh Bu. Oke, jadi Mbak ini selalu jadi sasaran gitu ya? Iya betul Bu. Ini jadi sasaran, akhirnya Mbaknya tertekan, mau melakukan menolak juga kayak ya nggak mungkin itu tadi. Tapi dari Mbak merasa tertekan itu pasti meskipun tertekannya di dalam organisasi kan pasti terbawa gitu, mungkin keluar organisasi, mungkin kayak dalam kuliahnya atau apa gitu, ada nggak sesuatu hal permasalahan lain yang jadinya muncul gara-gara sebenarnya Mbak tertekan? Jadinya ini sih Bu, kalau misalnya pas lagi kelas itu kadang saya bukannya fokus ngejelasin dosen nganuin materi, saya malah fokusnya ngerjain job desk itu. Yang karena itu tadi, ibaratnya kalau job desk saya sendiri kan udah selesai, kerjain di kos juga mari selesai, tapi ya itu karena ketambah job desk tambahan atau nge-backup anggota lain, jadinya kalau misalnya di kos nggak selesai saya harus bawa gitu Bu sampai ke kelas. Jadinya sering kayak gitu, yang harusnya saya merhatiin malah sayanya sibuk ngerjain job desk gitu Bu. Jadi Mbak menyadari ya kalau dari permasalahan yang sebenarnya terorganisasi itu jadi merembetnya juga ke akademiknya Mbak gitu ya? Iya betul. Dimana kewajibannya Mbak yang harusnya belajar jadinya agak lalai gitu karena ya sebenarnya kesalahan yang nggak dibuat Mbak itu tadi. Oke, seperti itu. Mbak kan ngerasa kalau Mbak tertekan ya, dan Iya. itu selama 1 periode gitu ya, karena Iya. dari awal. Iya, belum 1 periode, masih setengah lebih gitu karena belum selesai Hampir gitu. Iya. Pernah nggak Mbak ini ngerasa tertekan, tapi nggak setertekan itu? Maksudnya Mbak tadi kan bilang di 7 ya. Kalau ada nggak di mana tertekan tapi rasionya itu di skala 6, 5 gitu, yang lebih rendah gitu pokoknya? Kalau rasio segitu, kalau misalnya ketika saya lagi nge-backup job desk-nya ini, itu ada
anggota lain yang ngebantu saya. Jadi ibaratnya kayak yes, nggak cuma aku di sini kerja sendiri gitu Bu. Situasi seperti itu sih. Jadi Mbak ngerasa nggak bisa tertekan itu saat ada yang membantu gitu ya? Iya betul. Jadi nggak cuma Mbak, jadi kayak ada yang ngerasa kita satu divisi, jadi kita jalan sama-sama gitu. Iya betul Bu. Berarti itu pernah terjadi gitu ya Mbak? Iya pernah terjadi gitu. Terjadi dan itu cukup membuat Mbak itu sedikit merasa ya palingnya tertekannya berkurang gitu. Iya betul Bu. Oke. Selain itu ya Mbak kan pernah bilang kalau Mbak jadi nggak begitu tertekan saat itu. Gimana kalau misalkan ya Mbak ini misal nanti malam tuh tidur gitu, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba besok pas bangun itu ternyata masalahnya Mbak itu hilang. Mbak udah nggak darah tertekan lagi, Mbak itu udah kayak menyadari aku bangun tiba-tiba nggak tertekan gitu. Apa sih yang mau Mbak lakukan gitu? Hal apa yang akan mungkin lebih menyadarkan Mbak kalau aku ternyata udah nggak tertekan gitu? Saya ini sih Bu, paling nyadarnya itu pas bangun itu saya pengennya sudah ada niat mau membicarakan hal ini dengan kepala divisi saya gitu, berusaha untuk bicara berdua kalau saya tuh keberatan gitu Bu dengan situasi selama ini, dengan jobdesk backupan itu yang ditujukan kepada saya. Jadi saya mau berusaha untuk ngomongin pelan-pelan gitu loh Bu. Oke, jadi Mbaknya ini mau kayak apa ya, mau bilang gitu sama sebenarnya jadi Mbak selama ini tuh rasanya kayak gimana gitu. Iya betul Bu. Oke, pastinya Mbak saat udah nggak tertekan tuh jadinya lebih apa ya, lebih berani gitu mau bilang. Iya betul Bu. Lebih berani mau bilang, terus Mbak juga mungkin apa ya, Mbak bisa kayak mungkin saat dikasih jobdesk itu mungkin bisa kayak menolak atau gimana, karena mungkin saat itu Mbak kan udah nggak tertekan lagi kan. Iya betul. Cuma memang mungkin saya ingin mengawalinya nggak kayak langsung ngomong secara face to face ya Bu. Saya pengennya lewat chat aja dulu di waktu ketika memang lagi nggak ada jadwal untuk ngejobdesk bareng dalam waktu terdekat gitu ya Bu. Karena kalau misalnya untuk face to face sepertinya saya masih belum berani gitu, baru beraninya mungkin ngebicarain lewat chat aja gitu, yang mana apa ya, pengennya pembawaannya ngebicarainnya santai gitu Bu. Karena apa ya, soalnya orang-orang organisasi kenal sayanya itu saya nggak pernah marah, nggak pernah kesel gitu Bu. Oke, jadi langkah pertama Mbak itu pengen bicara, dan bicaranya itu secara langsung tapi masih dari kayak mungkin WhatsApp atau Iya, apa gitu. betul. Oke, setelah itu apalagi kalau misalkan Mbak udah melakukan hal itu, hal apa lagi sih yang mungkin Mbak akan lakukan? Saya pengennya ini Bu, ketika saya dikasih jobdesk tambahan lagi suruh nge-backup itu, saya pengen gak ragu-ragu buat mintain anggota lain buat nolongin saya gitu. Jadi gak cuma saya sendiri yang ngelakuin, tapi ada juga yang lain gitu Bu. Oke, jadi Mbak itu bukan nggak mau dikasih jobdesk itu, tapi Mbak lebih menerima, tapi yang lainnya juga ikut gitu ya? Iya gitu Bu. Jadi memang di samping saya juga mencoba membicarakan ini ke kepala divisi saya, di samping itu juga saya juga mau membagi jobdesk ini ke anggota-anggota yang lainnya juga begitu Bu. Jadi Mbak ini bukan mau kayak membalas gitu ya, bukan mau membalas biar mereka menyadari kalau aku capek gitu, tapi lebih ke Mbak itu mau mengajak semuanya, ayo kita sama-sama gitu selesaikan jobdesknya divisi kita. Iya betul Bu, karena saya juga pengen permasalahan ini cuma ada antara saya sama kepala divisi aja, anggota lain gak perlu tahu gitu Bu. Oke, jadi Mbak itu lebih mencari sesuatu yang lebih positif gitu ya, Iya betul. tanpa membuat sisi negatif gitu. Oke, setelah itu apakah ada lagi yang saat ini muncul di pikiran Mbak gitu selain itu, atau baru
misalnya dua-dua itu sudah berhasil ya Bu, tapi misalnya bakal ada masa-masa di mana mungkin kepala divisi saya kelupaan apa gimana, saya mau berani untuk malah langsung gitu kayak gantian lah Mbak, jangan aku ini loh gantian gitu. Oke, selanjutnya setelah tadi yang pertama mau membicarakan dengan ketua divisi, yang kedua Mbak mau mengajak anggota-anggota lain, yang ketiga ada kalanya juga Mbak ingin bisa menolak gitu ya, Betul. tanpa memikirkan kayak orang lain membicarakan Mbak itu kayak gimana gitu ya. Iya betul Bu. Oke, nah tadi kan Mbak sudah sempat menyinggung kalau berhasil Mbak akan melakukan yang ketiga itu kan. Iya betul. Kalau semua ini itu berhasil atau mungkin dalam perjalanannya ini nanti, apakah Mbak itu akan gitu mencari atau Mbak mungkin sudah memiliki support system? Kalau support system saya udah punya ya Bu. Kalau ini sekarang utamanya lebih ke orang tua karena memang apa ya, permasalahan ini juga sebelumnya saya udah pernah cerita gitu ke orang tua, kayak emang pokoknya kayak ada masalah dikit langsung bicara ke orang tua gitu, terutama di organisasi ini juga begitu. Jadi orang tua juga sebenarnya ya sudah tahu soal masalah ini begitu Bu. Oke, jadi Mbak ini sebenarnya dari sebelumnya sudah memiliki support system gitu ya, yaitu Iya. orang tua gitu. Jadi Mbak ini sudah memiliki support system dan sejauh mana sih Mbak ini berusaha gitu menunaikan segala rencana ini, kalau dibandingkan dengan support system gitu Mbak semangatnya ada di berapa? Saya semangatnya di 8 ya Bu, karena kalau misalnya ketika saya lagi curhat atau cerita ke orang tua saya tuh pasti selalu bisa berhasil gitu menenangkan saya gitu loh, nasihatin saya buat sabar gitu, walaupun kadang saya juga kalau udah capek banget tuh nggak mau dengerin gitu, kayak nggak mau lah Bun ya udah muak kita gitu loh begitu Bu. Jadi cukup tinggi ya. Iya betul. Dengan dorongan yang diinginkan diri sendiri, lalu dengan ditambahi support system Ya. gitu. Berarti selama ini Mbak itu juga selain tadi kayak cerita ke temannya, Mbak juga sudah sangat terbuka gitu ya menceritakan setiap kejadian atau hal kepada orang tua Mbak gitu. Iya betul. Oke, seperti itu. Lalu dari apa yang sudah Mbak bicarakan tadi, berarti Mbak menyadari belum kalau sebenarnya Mbak itu sudah membuat rencana? Oh iya, saya udah nyadar sih Bu, sudah sadar ya. Oke, jadi rencananya tadi ada 3 begitu ya? Iya betul Bu, Yang tadi pertama 3. yaitu Mbak mau berbicara dengan kepala divisi meskipun Mbak masih memilih untuk tidak langsung gitu. Iya Lalu betul. yang kedua Mbak berusaha mengajak anggota lain gitu menunaikan tugas yang mungkin karena anggotanya jadi tidak begitu aktif. Lalu yang ketiga mungkin Mbak juga akan menolak seperti itu. Iya betul Bu. Oke, saya tentunya sangat bahagia ya melihat perkembangan Mbak, karena saya lihat tadi Mbak awal sebelum menemukan apa yang harus dilakukan itu Mbak itu terlihat sangat kayak bingung gitu, kayak Mbak itu gak terlalu bersemangat gitu. Jadi saya sangat senang juga sangat bersyukur sepertinya Mbak sekarang sudah mulai kayaknya udah tahu nih apa yang mau dilakukan setelah ini gitu. Oke, dari apa yang saya bicarakan tadi mengenai rencana-rencana yang akan dilakukan, apakah itu semua sudah sesuai atau mungkin Mbak merasa ada yang belum saya omongkan gitu? Semuanya tadi udah sesuai sih Bu, udah tepat alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Setelah apa yang kita lewati sebelumnya, apa yang mungkin sekarang Mbak rasakan gitu? Saya ngerasanya lebih ke dominan, lebih berani ya Bu, karena sebelum itu saya kayak bener-bener takut gitu, khawatir kayak aduh ini gimana gitu ngatasinnya. Tapi sekarang saya udah mulai coba berusaha untuk
berani begitu Bu. Oke, jadi Mbak mulai ngerasa memiliki keberanian yang lebih dari sebelumnya gitu. Iya betul Bu. Jadi tadi Mbak juga sudah menyadari kalau Mbak sudah membuat rancangan-rancangan yang akan dilakukan. Jadi Mbak sudah tahu kan ya step mana dulu yang harus dilakukan gitu. Iya betul Bu, sudah tahu. Dan juga di akhir sesi ini Ibu juga mau menyampaikan bahwa dalam konseling itu di akhir itu ada penugasan gitu ya. Tapi Iya. aman kok, penugasannya nggak susah. Oh iya. Penugasannya itu cukup mudah karena ini bisa fleksibel gitu ya, bisa ditulis tangan atau diketik senyamannya Mbak. Ini dilakukan untuk melihat perkembangan Mbak di pertemuan selanjutnya begitu ya. Jadi setiap kali Mbak melakukan hal yang tadi dirancang itu, atau mungkin juga tidak dirancang namun Mbak merasa kayak ini bisa membuat kemajuan, Mbak bisa menuliskannya gitu. Bisa disertakan kayak mungkin hari, tanggal, mungkin jam juga nggak apa-apa kalau Mbak mau spesifik gitu. Baik, iya Bu, ngerti. Itu. Nah, ini juga Ibu mau mengingatkan kalau dalam konseling ini mungkin sebelumnya Mbak berpikir kalau ini berhasil enggaknya ditentukan sama konselor gitu ya. Iya betul. Nah, di sini saya mau memberikan penjelasan bahwa konselor kan hanya memfasilitasi, mengarahkan sehingga berhasil atau tidak itu tetap ada di diri Mbak. Mbak sudah merasa berusaha, berarti Mbak sudah mau menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya seperti itu. Jadi paham ya, dari sini bahwa saya hanya membantu gitu. Iya betul Bu, paham. Oke, dari semua ini tadi saya berterima kasih ya karena Mbak itu sudah mau terbuka, meskipun dari awalnya Mbak itu nggak kesini karena pikiran sendiri, tapi disarankan oleh teman, tapi ternyata alhamdulillah juga Mbak menemukan rencana-rencana kecil bisa mengubah itu di sini seperti itu. Iya. Tidak hanya konseling sia-sia seperti itu ya. Jadi alhamdulillah. Kalau untuk dari Mbak, apakah ada yang mau disampaikan gitu? Sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada Ibu sudah mengarahkan saya dengan sangat baik, sehingga sekarang saya udah nggak bingung lagi gitu ya gimana menghadapi situasi organisasi yang sangat rumit ini, dan juga saya mulai ada keinginan untuk menumbuhkan keberanian gitu di dalam diri saya buat mengatasi persoalan ini begitu. Oke, jadi dari pertemuan kali ini Mbak sudah menyadari ya ada suatu kemajuan yang tumbuh dari sini. Oke, alhamdulillah. Dan tadi di awal sudah kita buka dengan doa. Tentunya di akhir juga akan kita akhiri dengan doa ya. Karena kita juga perlu bersyukur atas apa yang sudah kita lakukan, dengan alhamdulillah tidak ada gangguan ini tadi. Iya. Silakan kita berdoa di selesai. Terima kasih. Sama mau mengonfirmasi untuk pertemuan selanjutnya mau direncanakan saat ini juga atau mungkin mau nanti dulu, mau dipikirkan dulu? Kayaknya nanti dulu ya Bu, karena saya mau lihat jadwal kuliah saya juga, dan kebetulan memang lagi mau ada acara juga di UKM saya, jadi kayaknya kemungkinan minggu depan bakal ada beberapa rapat atau gimana gitu Bu, jadi nanti saja ditentuinnya. Oke, jadi nanti bisa dihubungi melalui WhatsApp ya yang kemarin sudah dihubungi. Dan jika Mbak memerlukan bantuan saya saat mungkin kita tidak sempat bertemu, Mbak bisa tetap menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah Mbak tulis. Iya Bu. Oke. Tampaknya kita sudah di penghujung konseling pada kali ini. Semoga Mbak merasakan adanya kemajuan atau apapun yang bisa dipetik pada pertemuan kali ini. Semangat ya Mbak. Iya. Semangat. Dan terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Mbak saya Iya, terima kasih Bu. Mbak.